Raymond pun duduk melamun di kamar, dia masih pakai handukan. Tubuh kekarnya masih basah usai mandi tadi. Bayangan foto dan video yang mirip Rahma silih berganti dengan bayangan Tante Melly dan Indri. Tak sadar Raymond hela nafas. Sejak pacaran dan menikah, dia tak pernah sekalipun khianati kepercayaan Rahma. Tapi kini, godaan bukan dari luar, tapi dari dalam. Rahma, istrinya dulunya juga sama dengannya. Awalnya hanyalah seorang sales perumahan biasa. Meniti karir dari nol. Keduanya memang menikah karena saling cinta dan pacaran sejak semester 3 sampai wisuda dan akhirnya menikah. Keduanya disebut pasangan couple saat di kampus. Kemana-mana selalu bersama dan mesra. Kita melangkah dari nol sayang. Aku yakin kita akan bisa kayak orang-orang, kata Rahma kala itu. Mereka juga sepakat menunda memiliki momongan. Ingin hidup mapan dulu. Namun 1,5 tahun terakhir ini, karir Rahma melonjak tajam. Berkat istrinya juga, mereka yang semula menyewa rumah petakan kecil, kini miliki sebuah rumah bagus bertipe 45 di kompleks perumahan kelas menengah. Bahkan kini ada mobil SUV kompak yang hiasi garasi mereka dan jadi tunggangan Rahma ke kantor. Seiring karirnya meningkat, penampilan Rahma juga berubah drastis. Istrinya makin rajin ke salon dan Rahma yang memang mantan bintang kampus makin jelita dan telah berubah jadi sosialita baru dan jadi idola kaum pria di kantornya. Raymond, 4 tahun jadi sales, karirnya segitu-gitu saja. Mocin jualannya sulit laku dan kalah bersaing dengan produk yang sudah familiar di negeri ini, yang berasal negeri matahari terbit atau Eropa. Akibatnya, alih-alih dapat bonus, ganti motor saja dia belum bisa. Tapi Raymond punya harga diri tinggi, dia malu minta uang ke istrinya buat sekedar ganti motor atau mobil. Namun semakin keras dia berusaha mengalihkan hatinya. Semakin hebat pula godaan itu terus muncul di otaknya. Bentuk tubuh Tante Melly dan Kak Indri yang begitu menggoda terus menempel pikirannya. Makin membuat Raymond tak sadar, tubuhnya ikut merespons tanpa kendali. Sial, ini efek dari lama tak dapat jatah dari Rahma. Argh, tolol, kenapa aku malah membayangkan Tante Melly dan Kak Indri? Batinnya. Lalu Raymond mulai berpakaian. Setelah pakai deodoran dan parfum kesenangannya yang dulu bikin Rahma tak tahan dan biasanya berakhir dengan desahan panjang. Malam ini rumah Raymond dan Rahma beda dari biasanya. Kedatangan ibu tirinya dan kakak iparnya dan saat ini sedang bercanda dengan Rahma di ruang keluarga membuat Raymond sesekali nguping. Dia saat ini di ruang tamu sambil nonton TV. Rahma tak terlalu malam pulangnya. Rupanya dia tak enak ada ibu tiri dan kakak tirinya sehingga jam 20:10. Rahma sudah sampai rumah. Tak sengaja telinga Raymond mendengar candaan ketiganya yang sebut-sebut namanya. Miliknya itu loh. Tapi hebat juga si Reya masih mau pakai pengaman dulu. Ceplos Indri tertawa berderai. Ray yang dengar obrolan ini hanya bisa geleng-geleng kepala. Segala diomongin, dasar si Rahma ini, batinnya. Namun Rahma sempat terdiam saat Tante Melly mengingatkan anak tirinya ini agar jangan terlalu merendahkan Raymond. Mentang-mentang karirnya kini lagi naik tajam dan jadi kepercayaan si bos di kantornya. Kasihan Ray. Kalau terlalu lama dibiarkan, laki-laki bisa saja mencari pelarian lain, ujar Indri sambil terkekeh. Membuat suasana semakin canggung. Saat makan malam berempat, yang dipesan Rahma dari sebuah restoran. Karena Rahma sejak naik pangkat jarang masak, Raymond terlihat kadang agak canggung menatap mertua dan iparnya. Apalagi saat Rahma bilang besok mau ke Kalimantan menemani bosnya untuk meninjau proyek pembangunan mal terbesar di Banjarmasin. Duh, kamu harus siapkan penutup kuping Indri, malam ini akan terjadi gempa lokal. Olok Tante Melly, hingga Indri dan Rahma kompak terbahak. Wajah Ray malah bak udang rebus. Alasan untuk pergi dari meja makan ini tertolong saat ponselnya bunyi dan Rahma sempat melirik ponsel Raymond. Yang menelpon suaminya ternyata adalah bos di kantornya. Sayang, Mami. Kak Indri aku ke depan dulu mau angkat telepon dari pimpinan cabang di kantor, lalu Raymond pun buru-buru permisi setelah Rahma mengangguk. Raymond ke teras depan dan hanya bilang siap-siap saja. Saat si pincap ini bilang besok mereka meeting penting jam 9 pagi. Terkait klien kakap mereka yang akan batalkan pembelian 100 buah mobil dengan alasan tak masuk akal. Kalau sampai gagal, benar-benar hancur kita ini nanti, cetus si pincap. Lalu tutup teleponnya. Saat akan masuk ke rumahnya lagi, Raymond kaget ketika melihat seseorang yang seolah menatap rumahnya dari kejauhan. Lalu bayangan itu hilang secara misterius. Tapi Raymond tak begitu gubris itu. Pikirannya sedang banyak masalah, bertubi-tubi masalah datang silih berganti.
Dan yang paling berat, godaan Tante Meli dan Indri. Paginya, Raymond terbangun di pagi hari, bersiap untuk ke kantor. Rahma sudah sejak pukul 4 subuh dijemput. Lagi-lagi mobil mewah. Dan langsung ke Bandara Suta tujuan ke Kalimantan. Alih-alih tadi malam bercinta dan beri jatah ke Raymond, Rahma malah tidur cepat, dengan alasan besok pagi-pagi dia harus ke bandara. Karena penerbangan jam 6 lewat 30 menit pagi. Hasrat Raymond pun makin lama puasanya.